Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi semuanya. Semangat kali laki-lakinya. Ini ceweknya lebih banyak nih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu sayang sama kita. Selama 1 minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Dan bagi anak-anak yang ibadah online hari ini, mari bergabung memberikan hati kita, memberikan yang terbaik untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Seminggu telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Laki-laki semuanya bernyanyi. Suaranya katakan terima kasih atas yang putri. Katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Seminggu telah berlalu, penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di ruangan ini dalam keadaan tubuh yang sehat.
tanpa kekurangan apapun. Makasih Engkau memberikan sekali lagi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami ingin memuji nama Tuhan. Berikan kami hati, telinga yang dengar-dengaran, agar kami dapat memberikan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan dalam setiap puji-pujian kami. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ini terlihat tidak seimbang dengan cewek lebih banyak daripada cowok. Tapi si Losovena yakin sih semuanya bersemangat untuk beribadah ya. Muka senyumnya mana? Muka senyumnya dulu, muka senyumnya. Yang gak sikat gigi diizinkan tidak tersenyum hari ini. Yang sikat gigi boleh tersenyum. Oke, berdiri semuanya. Kita akan nyanyi lagu Oh Sukacitaku ya. Semua berdiri, tepuk tangan dulu. Tahu lagu ini kan? Tangannya di mulut dulu. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku bukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sekali lagi, oh sukacitaku. Lo semua dengar suaranya. Suaranya. Oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi, dia mengasihi. Buat salib semua. Katakan sukacitaku kini. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Tangannya lagi satu naik ke atas semua. Padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Yang cowok aja. Cewek. Semuanya. Pam 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 pam. Cuak. Pam 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 pam. Cuak. Pam 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 pam. Cuak. Pam pam. Oh sukacitaku. Katakan. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacita. Loncat semuanya. Padanya ku berharap. Tangannya. Padanya. Tangannya yang masih berfungsi angkatnya. Wah, banyak yang belum berfungsi tangannya. Tangannya yang masih dikasihi Tuhan, angkat tangannya. Padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Katakan. Pam pam. Cuap. 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 Pam 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 pam. Oke. Kok langsung duduk? Jangan jadi anak kecil jompo gitu. Masih tetap berdiri ya. Kalau udah jompo baru bentar-bentar duduk. Jangan. Kita masih anak-anak ya. Anak-anak yang tidak jompo. Ini kenapa duduk? Jangan duduk dulu. Ada yang gak denger-dengeran nih? Oke. Kita mau nyanyi I wanna do right. Melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ayo. Tangannya tepuk tangan dulu tinggi-tinggi. Tangannya di atas kepala dulu. I wanna do right, wanna do what. Jempolnya. I'm gonna give you all of me.
I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. I wanna do right. I wanna do right. Wanna do what's right. I'm gonna give you. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my mind, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be. Oh, my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna do right. Gerakannya mana? I wanna do what? I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you. Suaranya. And you show me. Suaranya. How to do right. Good. Hey, hey. Hey, hey. Ooh. Oh, my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like. Lagi sekali. Sudah diakhirin. Maunya pas I wanna be more like you, semua tangannya ke atas. Coba dulu gerak. Gak usah pakai musik. I wanna be more like. Gak semuanya. 1, 2, 3. I wanna be more like. Kurang. Lagi 1%. 1, 2, 3, mulai. I wanna. Aduh, kurang tendangannya nih. 1, 2, 3. I wanna be more like. Iya gitu, gerakin kakinya. Oke, duduk dulu. Duduk dulu. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu Stop. Makanya berhenti semua. Stop. Kalau stop itu tangannya gimana? Stop. Nah, stop. Ya, stop. Oke. Ayo Lasa, kita nyanyi stop Lasa. Yang tangannya nggak stop berarti jalan terus ya. Oke. Stop. Mau? Sekali lagi. Apa yang Yesus buat bagimu? Dosaku dan selamatkan jiwaku, diami dan ikan. Stop. Sekali lagi. Apa yang Yesus buat bagiku? Lagunya sangat sederhana. Ya, stop. Aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Apa yang Yesus buat bagimu? Bagimu. Apa tadi dibilang? Mengampuni dosa kita. Itu luar biasa loh. Lagunya sederhana tapi artinya begitu luar biasa. Kita nyanyikan dengan iman. Sekali lagi Lasa. Suaranya yang keras ya. Biar iblis dengar. Stop. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
jadikanku baru. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat. Ampuni dosaku, ampuni dosa. Katakan yang keras. Dan selamatkan jiwaku. Diami, diami hatiku dan jadikanku baru. Stop. Oh, masih ngomong. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Katakan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke. Tujuannya apa? Maksudnya supaya kita bersaksi. Ngomong ke semua orang bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Sudah menyelamatkan jiwa kita. Oke. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dan menyelamatkan jiwa kita. Dia adalah pokok anggur kita. Ya, Yesus pokok. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Sekarang kita mau lihat seberapa besar buah kalian. Ya, seberapa besar buahmu ya. Siap-siap ya. Yesus pokok dan kitalah tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah tinggallah di dalamnya. Yesus dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta, ku cinta, kau cinta dia. Yesus cinta, ku cinta, kau cinta Yesus. Tinggallah di dalamnya. Yesus. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan. Berapa besar buahnya? Stop dulu. Wah, ada cara yang gak berbuah ini. Pastilah kau akan berbuah. Ada yang masih? Ada noda gitu. Ya, jangan. Ulang lagi. Sekarang yang cowok nyanyi, yang cewek gerakan. Nanti giliran. Ayo. Gak usah Vena ikut yang cowok dulu. Kalian gerakan. Yesus tinggallah di dalamnya. Yesus kitalah tinggallah di dalamnya. Yesus tinggallah di dalamnya. Buahnya pastilah kau akan berbuah, berbuah. Yesus pokok, yang cewek cowok gerak. Yesus pokok dan ayo cewek nyanyi. Ah, kita gak mau kalah nyanyi. Yesus, gerakannya mana cowok? Tinggallah di dalam. Yesus pokok, Yesus tinggallah di dalamnya. Buahnya mana? Pastilah kau akan berbuah. Semuanya Yesus. Yesus cintaku, ku cinta, kau cinta. Tunjuk dong. Yesus cinta, ku cinta, kau cinta. Yesus tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan pastilah kau akan berbuah. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Wih, Anselmo hebat, buahnya dari bawah sampai ke atas. Wah, luar biasa sekali buahnya. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Siapkan persembahannya semua. Petugas hari ini kelas setia. Kelas setia. Ya, Diandra minta tolong. Diandra dan siapa lagi Lose? Mari. Semua sudah menyiapkan persembahan? Oke. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Silakan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami, Bapa dan Mama. Saat ini kami mempersiapkan untuk Tuhan dalam persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di kami. Tolong berkati Tuhan, kerjakan semuanya di Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Oke, pengumuman. Pengumuman hari ini tidak ada kur, ya. Nanti yang ikut kur sebelum ke kelas masing-masing, cari Losevena di kelas damai dulu. Ya, yang ikut kur sebelum ke kelas masing-masing cari Losevena di kelas damai dulu. Kok damai? Sabar. Aduh. Losevena ingetnya masa lalu. Gak move on. Di kelas sabar. Cari Losevena di kelas sabar ya anak-anak kur ya. Ada yang mau Miss Losevena sampaikan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Berkati setiap guru-guru yang akan mengajar kami. Berkati kami semua ya Tuhan, agar setiap firman yang kami renungkan, firman yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi buah manis dalam kehidupan kami. Kami serahkan sisa waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi juga buat anak-anak yang beribadah secara online di rumah. Kita sama-sama hari ini mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terlebih yang di rumah, mungkin banyak gangguan kiri kanan yang buat nggak konsentrasi, tapi fokus untuk tetap beribadah kepada Tuhan ya. Udah doa belum tadi ya? Oke, yuk. Nah, lihat-lihat di layar. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Yang pertama tuh. Ada yang tahu nggak itu gambar? Gambar Itali. Benar, tempatnya di Itali. Namanya apa itu? Menara apa? Menara Pisa. Iya, benar, itu Menara Pisa. Menara Pisa itu dibangun itu pada tahun 1372. Ada yang udah lahir? Belum. Kalian belum lahir ya? Belum. Oh, sama. Oke, next, yang kedua lihat. Wah, ini lebih sulit kayaknya nih. Tuh, ada yang tahu nggak itu? Ada yang pernah lihat nggak gambar ini? Pernah lihat? Baru di mana? Hah? Baru lihat? Bukan di Paris, bukan. Ini di negara Amerika Latin. Iya. Itu dulu tempat perang bukan? Iya. Ini namanya Las Lajas Sanctuary. Ini di Kolombia. Kolombia dibangun pada tahun 1754. Nah, lebih muda nih. Ada yang udah lahir? Manusia. Belum juga kalian? Kok kalian belum lahir terus sih? Next, yang ketiga. Wah, ini apa ini? Ada yang tahu nggak nih? Apa? Apa? Bukan Kolosium. Mirip Kolosium. Bener. Mirip. Iya benar, ini di Athena. Athena tuh mana sih negaranya? Hah? Yunani. Ya. Ini namanya Arkopolis. Iya. Ini malah dibangunnya tahun 447 BC. Before Christ. Apa itu artinya? Apa? Bukan. Apa artinya kalau 447 BC? Kalau Indonesianya SM. Sekolah minggu. Oh bukan. Apa? Sebelum Masehi. Artinya sebelum tahun 1. Masehi itu kan mulai tahun 1 kan? Tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai sekarang nih. Tahun 2025. Nah, ini berarti mundur 400 tahun. Wah, tua banget ya. Tua banget. Tapi masih ada tuh. Next. Nah, ini yang dibilang tadi apa? Kolosium. Kolosium di mana? Di Roma, Italia. Ya, nah ini dibangunnya tuh tahun 72. Iya, tahun 72. Aja. Iya. Ya tahun 72, enggak, tahun 72. Aja. Loh, kok enggak ngerti? Tahun 72. Kenapa enggak ngerti? Kamu enggak tahu angka 72? Astaga Tuhan, dia enggak tahu 72. Ya iya, terus kenapa enggak ngerti? Tahun 72. Ya AD dong, AD. Kalau AD itu apa? After death, ya. Setelah Masehi bahasa Indonesianya. Artinya tahun 72 tuh. Kamu itu 1, 2, 3, 72. Nah ini dia lah. Dibuat ya. Oke, nah apa kesamaannya ke sekian gambar tersebut? Dari zaman dulu, oke. Dan masih nggak utuh sih, itu kan nggak utuh. Tapi paling tidak masih berdiri, masih berdiri kokoh, masih tegak berdiri. Apalagi yang sudah agak modern. Kalau ini kan tadi udah jauh banget ya. Yang udah agak modern kayak Menara Pisa tadi tuh masih berdiri tuh. Dari tahun berapa tadi Menara Pisa? Kalau saya bilang 1700-an ya.
Ya, Menara Pisa tuh 1300 malah. Berarti sudah 700 tahun dia masih berdiri. Yang mana ya kanan? Kalian tadi baru berdiri 5 menit aja minta duduk. Hah? Yang mereng dong, iya. Itu kata, nah ini langsung lupa ini. Nanti kalian cari ya. Itu kata setiap tahun kemiringannya itu bertambah. Bertambah miring. Langsung lupa berapa derajat. Iya, karena ada kesalahan konstruksi di sana. Tapi walaupun ada kesalahan konstruksi, dia masih tetap berdiri. Masih kokoh. Oke, yang tadi lagi tuh kan, yang setelah ini, nah ini juga agak modern ini kan, ini tahun 1700. Artinya sudah berapa tahun ini? Sudah 300 tahun, ya kan ya? 300 tahun lebih, hampir 400 tahun. Tapi masih ada di situ. Oke, nah kira-kira menurut kalian, kenapa bangunan-bangunan ini masih berdiri? Hah? Dirawat? Belum tentu. Karena fondasinya bagus, benar. Bangunan itu intinya di mana? Di fondasi. Kalau fondasinya nggak kuat, ya nggak kuat rumahnya, bangunannya. Jadi intinya di fondasi. Kenapa? Karena beban bangunan dari bawah nih sampai atas atapnya itu kan semua ditopang oleh fondasi. Jadi tiang-tiang ini gunanya bukan buat nahan, dia hanya menyalurkan, menyalurkan tekanan dari atas itu ke fondasi. Jadi yang fondasinya nggak kuat, ya rubuh. Jadi kalau kalian lihat ada gempa nih misalnya kan ya, ada rumah yang rubuh, ada yang tidak. Nah yang rubuh itu pasti yang bangunan yang fondasinya tidak kuat. Iya. Kalau yang bagus fondasinya nggak akan rubuh. Bahkan orang kalau pinter, orang kalau berhikmat, dia akan bangun sesuai dengan kondisi tempatnya. Misalnya di Jepang. Di Jepang itu sering gempa nggak? Sering banget gempa, itu kan paling terkenal dia sering gempa. Tapi jarang banget bangunan di sana roboh. Karena gempa. Kenapa? Ya dia mikir, sebelum dia bangun gimana caranya ketika saya bangun rumah, ketika saya buat gedung yang tinggi-tingginya minta ampun itu, kalau gempa dia nggak rubuh. Dia pikirkan baik-baik. Jadi beda fondasinya. Jadi ketika goyang, dia nggak. Kenapa dia rubuh itu gini loh. Karena beton itu kan keras ya. Ketika dia goyang akhirnya apa? Retak. Iya. Nah di Jepang tuh dibuat bukan elastis ya. Tapi dikasih daya renggang yang cukup. Sehingga ketika gempa, dia masih ada ruang geraknya. Sehingga dia bukan kaku gini. Kalau gerak ini kayak gini kan. Kalau kamu kaku, diginiin kan patah tanganmu kan. Tapi kalau kamu lemas, enggak. Nah ya itu dia. Jadi dia buat itu. Nah itu dipikirin tuh. Orang pinter. Orang berhikmat. Nggak mau asal buat. Ngerti maksudnya ya? Iya jadi kalau di Indonesia banyak nggak bangunan rubuh? Banyak. Bahkan banyak orang-orang jahat. Orang-orang jahat tuh dalam arti begini. Dia mau bangun rumah nih. Oh iya saya mau buat rumah nih. Berapa biayanya? Oh iya nanti rumahnya pakai ini biar kuat gitu kan ya. Dikasih tahu nih speknya nih. Sama kayak kalian beli apa misalnya HP ada speknya kan ya. Oh ini segini atau beli laptop ya kan ya. Oh RAM-nya segini ini. Nah sama rumahnya juga gitu. Ketika dia nanya ke orang, oh iya nanti pakai ini segini, besinya segini, ininya segini ya. Oh, supaya aman ya. Tapi pas kejadian, pas dia bangun, supaya untung diapain? Iya dikurangin, dikorupsi sama dia. Tadinya misalnya besinya segede gini harusnya, kecilin dikit deh, nggak apa-apa itu dikit aja. Tapi dia dapat keuntungan dari sana. Banyak orang-orang yang jahat kayak gitu. Sehingga akhirnya rumah itu nggak kuat. Ketika terjadi sesuatu, rubuh. Sudah. Oke ya, nah itu kesamaan itu ya Pak. Dia punya fondasi yang kuat. Oke, kalian pernah nggak mencoba, saya nggak tahu mungkin kalian pernah lihat bangunan apa, gedung apa, pernah nggak mencoba untuk membuat bangunan tersebut? Hah? Pernah? Nggak pernah? Misalnya apa? Hah? Nggak pernah? Kayak gitu juga nggak pernah? Hah? Apa? Roblox terus. Roboh terus. Oh pernah buat tapi roboh terus. Iya. Paling nggak kayak gitu masa nggak pernah juga kalian? Nggak pernah ke pantai? Nggak pernah ke pantai? Oh males. Kamu nggak pernah juga? Jarang sekali. Loh makanya maksudnya bukan setiap hari kan, maksudnya pernah atau tidak? Oh iya pasti pernah tuh ya. Apalagi kalian masih kecil tuh. Ya waktu masih kecil anak-anak tuh kalau dibawa ke pantai suka banget dia buat sesuatu. Entah itu pakai
Kalau ini kan sekarang kan ada apa namanya? Ada embernya gitu kan ya. Isi tinggal blek jadi gitu kan ya. Kalau zamannya Lawson Well enggak lah, usaha sendiri lah. Enggak ada cetakannya ya, usaha sendiri, ambil pasirnya, basahin pasirnya, ya harus basah. Kalau kering kan nggak bisa kan? Ya udah capek, ser, udah mau jadi. Apa yang terjadi? Hancur. Kenapa hancur? Karena air. Masa karena air? Enggak, bukan karena air. Karena apa? Nggak ada fondasi. Iya, karena nggak kuat fondasinya. Coba tadi kamu bikinnya tuh kamu semen, masa ada air dia rubuh? Enggak kan? Iya, karena kamu cuma buat begitu doang kan. Ya udah apa adanya pasir ya udah pasir aja disusun, gitu kan? Nah kayak kena air rubuh. Coba kamu bawa semen, bawa batu bata, kamu susun, rubuh nggak dia? Enggak. Caranya beda. Caranya? Bikin lingkaran gitu jadinya. Oh, pakai dipagerin dulu ya. Tapi kalau ombaknya gede, Bikin parit. Hancurin sama aja. Sama aja ya. Nah, iya biasa begitu. Langsung juga dulu waktu kecil ya pasti bikin begini. Ya rubuh lah. Nggak rubuh. Kenapa ya? Karena nggak ada fondasi. Ini bukan fondasinya lemah lagi, tapi nggak ada bahkan. Ya kan ya? Karena nggak ada fondasi. Ya tapi nggak mungkin juga kita anak-anak kita jadi kuli di sana kan ya pakai fondasi. Oke, nah ini kalian pasti sudah sering dengar cerita ini. Ya dah, inilah yang ketika Yesus sedang bercerita ke banyak orang. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang yang sedang mendengar dia. Jadi dia bilang ada dua orang yang sama-sama mau membuat rumah. Orang yang pertama itu ketika jalan ke situ dia lihat, oh itu tuh di atas batu itu saya akan buat rumah di sana. Karena saya tahu kalau saya buat rumah di sana, kuat. Oh kan batu itu. Mau ombaknya kayak apa juga batu itu akan tetap ada di sana. Susah nggak? Susah ya, susah payah. Dia mau ngangkat bahannya aja, ya harus naik ya kan? Naik. Mau nanam bahannya gimana itu caranya ya? Keras nggak? Keras ya, pasti dia effortnya keras banget itu untuk bisa bangun rumah. Jadi selesainya cepat atau lama? Lama. Ya tapi dia terus berusaha. Dia terus berusaha untuk melakukan itu. Tujuannya apa? Mempunyai rumah yang kokoh, rumah yang kuat, rumah yang awet. Jadi kalaupun banjir datang, jadi setelah dia selesai, datanglah banjir, datanglah badai yang menghempaskan bam. Tapi karena dia bangun rumah di sana, aman dan sejahtera dia di dalam sana itu. Dia tenang-tenang aja di dalam sana. Gak apa-apa lah, it's okay, ini aman ini. Gak bakal rubuh nih rumah. Kira-kira gitu. Mungkin kalau orang-orang Denpasar sekarang, kalau udah hujannya agak-agak lebat, udah banyak yang trauma. Iya kan ya? Langsung, banjir gak nih? Banjir. Apalagi orang-orang yang waktu kemarin banjir, terdampak banjir, kena banjir. Bener ya? Pasti hujan deras. Kayak kemarin kan sempat hujan deras ya? Iya. Jadi air di Tukat Badung itu udah mulai naik tuh. Orang langsung, udah naik airnya, udah naik. Takut. Takut apa ya itu? Takut rumah mereka rubuh. Takut rumah mereka terdampak lagi. Ya nah ya, karena apa? Ya itu, kalau yang di sana ya mungkin nggak tahu ya. Mungkin faktornya adalah itu kan bangunan tua. Ini kan kota tua nih. Ya, yang kita dekat gereja kita ini kota tua. Ini kota tua yang sudah lama dibangun. Entah dari zaman kapan nggak tahu. Zaman kapan tuh lah saya? Nggak tahu juga. Ya itu udah lama banget ini yang pasar ini ya. Pasar ini lama banget sudah ada. Ini kota tua namanya. Artinya kota yang menjadi kota mula-mula di Denpasar ya daerah ini. Makanya bangunannya sudah tua. Ya faktornya itu juga ya. Nah next berikutnya. Nah orang yang kedua ini sama. Dia juga mau bangun rumah. Dan dia milih, nah saya di sini aja nih. Saya bangun di sini aja sudah. Dia bangun di pasir ini. Gampang atau susah bangunnya? Gampang. Galinya gampang, bener ya? Mau tanam kayunya nih. Oh kayunya saya mau tanam nih sekarang nih. Misalnya, wah gali enak aja. Selesai. Tanam kayunya. Pasti ditanam, nggak mungkin nggak. Jadi jangan kalian pikir dia bodoh-bodoh banget loh ya. Jangan pikir dia bodoh banget orang ini. Pasti dia cuma naruh gitu aja rumahnya. Nggak mungkin. Pasti dia tanam juga. Tapi masalahnya apa? Dia tanamnya di
pasir. Dia tanamnya di pasir. Dia tanamnya dalam pasir. Dia tanam lah tuh. Dia bikinlah rumahnya. Cepat atau lama? Pasti relatif lebih cepat dibanding orang yang bikin rumah di atas batu. Pasti relatif lebih mudah. Kenapa ya? Karena itu pasir ya gampang galinya. Ya kan ya? Dia bikin, dia masukin apa segala macam kayunya lah, dia susun lah itu rumah hingga jadi rumah. Jadi rumahnya? Jadi. Sama kayak kamu tadi waktu masih kecil. Jadi nggak castle-nya? Jadi. Yang kan jadi ya. Ya tapi dengan alat seadanya. Benar ya? Pasir aja udah jadi. Ya ini juga jadi, selesai. Selesai dia bangun rumahnya, dikatakan Tuhan bilang datanglah hujan, datanglah badai yang menghempas rumah tersebut. Kalau air lagi kena pasir, hampir salah lah. Kalau pasir kena air, apa yang terjadi? Terkikis, benar ya? Benar. Kalau pasir ada air, kena apalagi airnya katanya sampai hujan lebat, sampai banjir, ya pasti terkikis. Pasti habis itu pasir, terbawa oleh air, dihantam sama air tuh habis. Akhirnya apa? Ada nggak yang menopang rumah itu? Nggak ada. Yang terjadi apa berikutnya? Hancur, rubuh. Rumah itu rubuh. Hancur berantakan. Oke? Nah, hancurlah rumah yang dibangun sama dia dengan sangat singkat tersebut. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, perumpamaan dua orang ini adalah perumpamaan tentang dua manusia. Bukan cuma dua manusia, tapi dua sikap manusia. Oke? Ini adalah tentang sikap manusia. Sikap yang pertama itu adalah, yang pertama tadi orang yang apa? Bikin rumah di mana? Di batu, di atas batu. Ini adalah sikap orang yang mendengarkan perintah Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia lakukan firman tersebut. Dia pahami firman itu, dia lakukan dalam kehidupannya. Sehingga manusia yang seperti ini, itu akan menjadi manusia yang punya fondasi, dasar yang kuat. Jadi orang yang pertama ini adalah seumpama orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan tersebut dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi manusia yang punya fondasi, yang punya dasar yang kuat. Sehingga ketika ujian datang, ketika cobaan datang, ketika kesulitan datang dalam kehidupannya dia tetap berdiri kokoh. Dia tidak terganggu. Dia tidak goyah imannya. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti bantu saya selesaikan masalah ini. Tuhan pasti bawa saya melalui semua permasalahan ini. Tuhan pasti tolong saya jadi pemenang dari masalah saya. Nah, itulah orang yang pertama. Fondasinya kuat, dasarnya kuat. Gimana dia bisa kuat ya? Oh ya, ketika dia dengar firman Tuhan, ya dia dengar dengan sungguh-sungguh. Gak mungkin ketika kamu dengar firman Tuhan, kamu gak sungguh-sungguh, kamu main-main sendiri, kamu bicara sendiri, kemudian kamu berharap fondasimu kuat hanya karena kamu datang ke sekolah minggu setiap minggu. Tapi ketika kamu datang, kamu gak dengerin. Ketika kamu datang, kamu gak perhatian. Ketika kamu datang, kamu sibuk sendiri. Ya gak mungkin punya fondasi yang kuat. Nah, gimana supaya punya fondasi yang kuat? Ya denger dengan baik. Masuk telinga kanan, keluar gitu. Enggak. Jadi gimana dong? Masuk telinga kanan, masuk kemana? Masuk ke otak, terus masuk kemana lagi? Masuk ke mata. Turun ke hati gitu. Iya, artinya ya nggak mungkin. Jangan berharap dengan, oh saya fondasinya kuat. Kenapa? Saya tiap minggu datang ke gereja sekolah minggu. Padahal di sekolah minggu kerjanya main. Di sekolah minggu nggak konsentrasi. Di sekolah minggu ketika puji-pujian nggak nyanyi. Main sendiri, sibuk sendiri. Entah pikirannya kemana. Badannya di ruangan ini, tapi pikirannya melanglang buana. Wah tuh bahasa apa itu coba? Apa tuh melanglang buana?
Nggak ngerti. Pikirannya traveling. Nah, ngerti traveling? Nah, pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Udah mikirin, ntar habis ini selesai gereja, tadi katanya mama mau ngajak jalan ke sini. Ntar nih pulang gereja udah ada janjian nih sama temen, aduh serunya ketemu. Belum selesai. Pikirannya udah di sana, badannya di sini, pikirannya di sana. Ya jangan berharap punya fondasi yang kuat dengan sikap seperti itu. Nanti hilang dah. Ditinggalkan imannya. Ditukar Tuhan Yesus pakai yang lain. Oke? Nah, Tuhan Yesus bilang, orang yang kedua ini, yang bangun rumah di mana tadi? Di atas pasir. Tuhan Yesus bilang, orang yang kedua ini adalah seumpama, itu seperti orang yang tahu firman Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia pernah dengar firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah lakukan. Dia dengar firman Tuhan, datang dia gereja, dengar dia. Oh iya, Tuhan Yesus baik. Oh iya, Tuhan Yesus bilang, saya harus jadi garam dan terang dunia. Keluar dari gereja bukan jadi garam sama terang, jadi cabai sama gelap. Cabai itu apa rasanya? Pedas, ya, pedas gitu. Mulutnya pedas, tahu mulutnya pedas kayak apa? Kalau ngomong apa? Iya, menyakitkan, benar. Iya, dia dengar firman Tuhan. Oh, kita harus jujur. Baru sampai rumah, udah langsung dunia tipu-tipu. Bohongin mamanya lah, bohongin papanya lah, bohongin siapapun, semua dibohongin. Oh, dia dengar firman Tuhan. Oh, tahu kok kata Tuhan Yesus, saya itu harus membantu teman saya harus menolong. Punya hati yang mengasihi. Ketemu teman kerjanya apa? Nyakitin aja terus. Ngejekin temen lah. Temennya butuh bantuan, masalahmu lah, nggak mau bantu. Orang yang nanam lagi, orang yang membangun rumah di atas pasir, itu seperti itu. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia nggak lakukan. Tuhan bilang, tolong tuh orang, berikan ini. Dia nggak pernah nolong orang. Bukan nggak pernah nolong lagi, bahkan menyakiti orang lain. Nah, Tuhan bilang, ya itulah tuh orang yang membangun rumah di atas pasir. Dia itu kata Tuhan seperti orang yang nggak pintar. Apa itu nggak pintar ya? Nggak punya otak. Nggak punya otak. Orang yang bodoh. Dia tanam di atas pasir, ya hancurlah rumahmu. Nggak punya fondasi kamu. Nah, imanmu juga seperti itu. Jangan jadi orang yang, apa tadi? Nggak punya otak. Dengar firman Tuhan setiap minggu, datang gereja, bahkan baca GBAB setiap hari. Setiap hari baca Alkitab, tapi satu pun nggak dilakukan perintah Tuhan. Waduh, itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir tadi. Pasti hancur. Banyak nggak orang yang hancur kayak begitu? Banyak. Kalian nggak tahu lah, kalian pernah dengar nggak cerita-cerita bagaimana anak-anak muda, anak SMA, bahkan ada anak SMP yang mengakhiri hidupnya. Tahu mengakhiri hidupnya? Iya, betul. Iyalah. Mengakhiri hidupnya, artinya dia yang mengakhiri hidupnya sendiri. Oke? Hanya karena dia punya masalah-masalah. Kenapa dia bisa begitu? Ya karena fondasinya nggak kuat. Masalahnya berat, mungkin masalahnya berat. Mungkin aja masalahnya berat. Bisa jadi masalahnya berat banget. Mungkin setiap hari dia dibully di sekolah. Di rumah pun dia dibully sama teman-temannya di rumah. Nggak ada yang mau berteman sama dia. Tapi karena dia nggak punya firman Tuhan di hatinya. Yang bilang nggak ada Tuhan kok yang selalu mengasihi kamu. Biarkan satu dunia ini benci sama kamu. Tapi Tuhan tetap mengasihi kamu. Ya karena dia nggak punya itu dalam hatinya. Dia nggak punya fondasi itu, akhirnya apa? Ya sudahlah. Ini aja deh. Langsung apa? Dia pencet tombolnya. Dia pencet, selesai dia. Banyak, itu banyak. Di Bali ini adalah salah satu
tempat, salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat anak-anak, entah itu anak muda, remaja, yang mengakhiri hidupnya dengan cukup tinggi. Kamu bayangin nggak di Bali bisa stres? Langsung jarang banget stres di Bali. Enak banget di Bali ini loh. Mau apa ke pantai dikit? Ya geser dikit nyampe pantai. Iya bener nggak? Iya kan geser dikit nyampe pantai. Geser dikit nyampe ini. Geser dikit nyampe ini. Enggak, ini enak banget. Tuhan kasih Bali ini wih, indah banget. Dan orang bisa stres. Ya karena apa? Karena nggak kenal Tuhan. Bukan karena di sini ini, riweh banget, sibuk, enggak. Kamu bayangin kalau orang tinggal di kota besar kayak Jakarta itu, aduh, itu stresnya bisa gila itu. Anak-anak berangkat sekolah itu bisa jam 5, jam 4 pagi. Biar bisa sampai ke sekolah jam 7. Dari kecil udah begitu. Orang kerja pun begitu. Berangkat kerja subuh-subuh sampai tempat kerja. Pulang kerja biasa sebenarnya sama kayak di sini. Jam 5, jam 6 udah selesai kerja. Tapi nanti dia sampai rumah baru jam 10 malam. Oh iya, macetnya segitunya. Stresnya segitu. Di Bali, kamu guling-guling nyampe rumah kamu. Bener nggak? Ya deket banget. Kamu ke pantai deket. Kamu ke gunung deket. Coba kamu bayangin kamu di pusat Denpasar nih. Kamu ke Kintamani butuh waktu berapa lama sih? 2 jam? 2 jam cukup lah, cukup 2 jam tuh standar lah. Mau ke Bedugul, paling 1,5 jam. Ya, benar ya. 1 jam, 1,5 jam nyampe. Gunung loh itu. Orang Jakarta sana mau ke bukit, ke gunung, berapa jam dia? Sampai gila dia. Sampai gila nggak nyampe-nyampe dia juga. Jalan dia kan, jalan, aduh udah tengah jalan dia kan. Biasa kan orang pergi pas liburan pasti kan. Makin macet lah jalan kan. Udah tengah jalan, udah 2 jam, 3 jam nggak nyampe-nyampe. Udahlah nggak jelas ini, putar balik pulang aja lah. Iya. Kita di sini mau, capek dikit nih, penat banget pikiran, ke pantai bentar lah. Kalau alasan Noel ke rumah ke pantai paling 20 menit nyampe pantai langsung. Enak banget ya. Ya, nggak capek, set nyampe gitu loh. Nggak stres, tapi ternyata di Bali malah tinggi tingkat orang mengakhiri hidupnya sendiri. Kenapa? Kenapa tadi? Karena nggak punya nggak punya fondasi yang benar. Dia nggak punya fondasi yang kuat. Fondasinya harusnya siapa? Tuhan Yesus. Iya. Ketika kamu punya Tuhan Yesus jadi fondasimu, pasti kuat. Caranya gimana tadi? Yaitu sungguh-sungguh ketika kamu baca firman Tuhan sendiri. Bukan baca hanya sekedar baca karena ini tugas. Jadi kalau nggak dibaca nanti mama marah. Jadi sekedar baca aja lah. Matius 5, udah baca. Bukan itu. Karena dengan begitu, kamu seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Nggak ada fondasinya. Atau pergi gereja setiap minggu. Datang ke gereja pokoknya ikut aja lah. Udah diajak mama, ya udah ikut aja. Sampai gereja duduk diem aja gini. Langsungnya cerita lah firman Tuhan, nggak didengerin. Udah. Ya nggak ada fondasi juga, sama aja itu. Ya, nah jadi hari ini Tuhan Yesus mau kita belajar sama-sama. Langsung juga, ya kita mau belajar sama-sama apa? Kita perlu, kalau kita mau kokoh, kita mau kuat, kita mau apalagi tumbuh dalam Tuhan, berbuah dalam Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, jadi garam dan terang dunia seperti cerita beberapa minggu lalu. Harus apa? Harus punya fondasi yang kuat. Apa itu? Firman Tuhan. Baca sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh, lakukan. Apa tadi? Baca sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh, lakukan. Oke, kalau merek sepatu tuh apa tuh sepatunya itu tuh, sepatunya dia tuh. Apa tuh? Apa ininya? Slogannya apa? Slogannya apa? Tahu slogan? Motonya apa sih? Apa? Just do it. Nah, itu loh. Just do it. Itu aku nggak hafal. Mereknya Nike. Jadi dia punya slogan itu just do it. Lakukan. Lakukan aja sudah firman Tuhan. Dengar
Renungkan, pahami baik-baik, lakukan. Jangan gini, baca asal-asalan, salah mengartikan, terus lakukan. Apa yang terjadi kira-kira kayak gitu? Ada firman Tuhan gini kan, ada ini jokes ya. Kalau apa? Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi, kasih pipi kiri. Oh dia kasih pipi kiri. Jadi kalau ada orang dia tampar gitu. Ya kan nggak gitu ya. Bukan. Artinya supaya jangan kamu membalas kejahatan orang. Ya artinya itu, kalau kamu nggak baca sungguh-sungguh, nanti salah ngerti, salah yang kamu lakukan. Kayak baca manual, benar ya? Entah itu manual apalah yang kamu baru beli barang, kamu baca manualnya, salah kamu ngerti, waduh manualnya bahasa Inggris lagi nih. Baca, bla bla bla, oh ya oke, udah ngerti. Padahal nggak ngerti. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, syukur-syukur kalau itu bukan benda yang berbahaya ya. Kalau benda berbahaya ya kamu yang selesai nanti kan. Ya, nah jadi ya itu. Manual book kita Alkitab. Baca sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh, pahami baik-baik, lakukan. Ya, dengan begitu hidup kita punya fondasi. Jadi ketika kamu punya masalah, entah sekarang kamu masih sekolah, entah ketika kamu dewasa nanti, entah ketika mungkin suatu saat kamu berkeluarga nanti, kamu punya fondasi yang kuat. Kamu nggak goyah imanmu, kamu tetap bersandar mengandalkan Tuhan. Amin? Amin? Ya, jadi mulai dari sekarang, kalau kamu sudah melakukannya, jangan kendor, terus lakukan. Kalau kamu merasa, waduh kok saya kayaknya enggak ya, kok saya kayaknya ditegur Lasa Noel ya hari ini ya. Ya ubah itu, lakukan. Ya, ubah kebiasaan yang salah, lakukan dengan benar. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menolong kami semua yang sudah membaca dan merenungkannya ya Bapak. Ini boleh menjadi sebuah evaluasi untuk setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang senantiasa membaca firman-Mu, merenungkannya sungguh-sungguh, terlebih kami boleh lakukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, sehingga walaupun ada cobaan, walaupun ada rintangan, kami tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga di hari libur ini. Kami boleh bersukacita bersama dengan keluarga. Dan biarlah Tuhan berada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang hari ini tidak hadir. Apapun keadaan mereka ya Bapak. Entah mereka mungkin dalam keadaan lemah tubuh, atau mungkin sedang berada di luar kota, atau mungkin bahkan ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa hadir ke sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang menolong mereka dimanapun mereka berada, dan Tuhan tolong supaya minggu depan boleh bersama-sama dengan kami beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.